sebetulnya dasarnya itu kan nilai-nilai dalam keluarga gitu ya. Jadi kita ngomong literasi keuangan tuh kita bukan cuma sedang mengajarkan anak tentang uang, tapi tentang values. Antara suami dan istri juga harus ada keterbukaan terhadap pengeluaran, pemasukan, sehingga anak-anak pun nanti akan melihat dari situ. Ada sih, karena didikan zaman dulu sama zaman sekarang kan pasti berbeda ya, dan anak-anak juga tumbuh dengan berbeda. Lingkungan saat ini pun juga berbeda, dan yang tadi saya sebut bahwa kondisi saat ini tuh anak-anak tuh terlahir dengan segala kemudahannya. Beda banget. Dulu rasanya kita mau beli buku yang agak bagusan aja nunggu entar 2 bulan lagi, nunggu ada dapat arisan misalnya ya, nunggu ada tambahan uang masuk misalnya gitu ya. Biasanya ibu saya tuh selalu bilang, iya ntar ya 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, untuk tahu bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu perlu ada pengorbanan. Nggak bisa kita bisa sekarang terus langsung dapat gitu. Nah, ini challenge-nya sih buat anak-anak terutama di rumah gitu ya, dan mungkin akan dihadapi juga sama keluarga yang lain, bahwa kondisinya sekarang tuh berbeda, dan tipe anaknya pun beda mungkin ya. Kalau dulu mungkin lebih manut-manut gitu ya, kalau sekarang karena anak-anak juga sudah terbuka, ruang untuk berdiskusi juga lebar sekali, sehingga anak-anak juga bisa menyuarakan ketidaksetujuannya ya. Kalau dulu kan kita manut-manut aja, dikasih uang 1.000, dikasih 2.000 misalnya gitu ya, manut aja. Kalau anak sekarang itu pasti akan ada pertimbangan yang berbeda. Nah, inilah di sini yang kita sedikit demi sedikit tadi itu dari kecil kita mesti berikan pemahaman kepada anak-anak, walaupun sulit, tapi kita nggak boleh patah arang gitu ya. Anak-anak dari kecil mesti tahu tuh bagaimana uang itu didapat, kita bilangnya ya, dapat uang tuh dari mana sih? Kemudian bagaimana uang itu keluar, uang itu dibelanjakan, spend untuk apa aja. Kemudian bagaimana uang itu kita sisihkan, karena uang tidak hanya untuk saat ini saja, tapi kita juga mikirin kedepannya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa, mau sekolah di mana, mau ada tujuan jangka panjang atau enggak yang akan kita achieve. Nah, itu juga mesti kita ajarkan kepada anak-anak. Dan yang satu lagi tuh jangan lupa adalah berbagi, karena sebagian uang atau harta yang ada di kita itu juga menjadi hak orang lain. Nah, itu juga jangan lupa untuk tularkan kepada anak-anak pentingnya berbagi, memberi sedekah, memberi infak, tunaikan zakat dan lain-lain gitu ya, supaya anak-anak juga berasa, oh ya, kalau aku punya duit 100.000, jangan lupa aku kasih ke misalnya temennya, atau ada pengemis yang lewat, atau ada seseorang yang datang ke kita untuk meminta rezeki, jangan sungkan untuk memberi, karena di tengah uang kita memang ada hak orang lain, tapi jangan salah bahwa keberkahannya jauh lebih besar daripada yang kita berikan. Amin, amin. Sobat Mes gitu ya, kalau kita bicara tentang uang, ternyata uang ini mempengaruhi semua lini kehidupan gitu ya. Oke, baik, kalau misalnya tadi kan dari sisinya Bu Novita pada saat mengenalkan literasi ke putra-putrinya, tapi kalau dari sisi Bu Ella sendiri nih Bu, tantangannya seperti apa? Karena aku takut gini, kalau kita terlalu jujur nih dengan putra-putri kita, nanti ternyata ada yang jadi beban loh, kan tidak menutup kemungkinan ada anak-anak yang jadi, oh iya mama aku kok nyari duit susah banget, ya udah deh aku nggak nyusahin, padahal jangan-jangan dia lagi butuh untuk beli apa, tapi karena kasihan deh nanti mamaku susah gitu ya. Jadi bahan pikiran gitu ya. Nah, kalau seperti ini seperti apa sih Bu Ella? Rista pengen lebih tahu lagi pada saat Bu Ella memperkenalkan literasi kepada putra-putri, kemudian bagaimana juga ini memberikan informasi buat tipe-tipe anak yang seperti ini nih Bu Ella. Oh iya, jadi sebetulnya dasarnya itu kan nilai-nilai dalam keluarga gitu ya. Jadi kita ngomong literasi keuangan tuh kita bukan cuma sedang mengajarkan anak tentang uang, tapi tentang values di dalam keluarga ini yang kita percaya dan yang kita praktekkan secara konsisten tuh
apa gitu ya. Nah, kalau ditanya tantangannya mungkin semakin anak besar semakin menantang gitu ya, kalau dari pengalaman saya gitu. Kenapa? Karena kalau anak kecil bisa kita bilangin aja gitu kan. Kalau anak besar kan dia melihat apa yang kita lakukan gitu kan. Kayak tadi misalnya anak kecil bilang, oh nggak ada budgetnya, mama lagi nggak punya uang atau apa, ya dia percaya aja. Tapi kalau anak yang sudah lebih besar dia akan lihat gitu ya, mama punya uang buat ini tapi nggak punya uang buat ini gitu ya. Terus keputusan-keputusan kita dalam aspek-aspek yang jauh lebih luas gitu, ya tadi liburan ke anak, beli properti gitu ya misalnya, atau memilih bersekolah di mana dan sebagainya, itu juga mereka sudah jauh lebih terlibat. Jadi memang tantangannya buat orang tua itu bukan cuma tentang apa yang dibicarakan sesuai tahap perkembangan anak, tapi juga pelan-pelan memindahkan tanggung jawab ke anaknya. Untuk pada akhirnya kita tahu bahwa begitu dia masuk ke usia dewasa, kalau anak-anak saya itu ya begitu mereka lulus SMA itu mereka harus sudah bisa mengelola keuangan diri mereka sendiri. Nah itu kan juga nggak mungkin tiba-tiba. Jadi yang sebelumnya yang namanya pendapatan, pengeluaran, tadi investasi, menabung, sedekah gitu ya, hutang dan sebagainya, itu cuma punya saya harus bisa transfer bertahap juga ke anak-anak gitu ya. Mana anak saya yang udah kuliah ya dia sudah mulai bekerja part time juga, dia sudah punya pendapatan, kan itu nggak mungkin tiba-tiba diajarin pada saat baru bekerja ya, kuliah atau pada saat lulus SMA gitu ya. Dimulainya dari apa? Dari mengelola uang jajannya. Oh pendapatannya waktu SD masih 100% dari maminya gitu ya. Tapi nanti begitu dia SMA ada yang udah mulai kerja part time dan sebagainya, itu sudah ada pendapatan dari yang lain juga. Berapa banyak uang jajan yang dikasih gitu. Itu juga mereka perlu bikin budgeting untuk itu. Bahkan sejak SMA pun anak-anak bukan cuma kerja gitu ya, investasi itu sudah diajarkan gitu. Kemudian tadi kewajiban bersedekah itu disisihkannya di awal loh gitu ya, bukan akhir ya. Yang kalau jadi sebetulnya saya melihatnya dua kesempatan yang paling efektif sih selama ini kalau di keluarga kami ya, uang jajan. Jadi diajarkan mengelola pendapatan itu sejak awal dengan berbagai tingkatan ya, jumlahnya makin lama makin besar. Yang sebelumnya kalau uang jajan di luar hadiah ulang tahun teman gitu ya, begitu SMP ya uang jajan itu udah termasuk kamu atur budget buat hadiah teman atau jalan-jalan weekend dan sebagainya. Dan yang kedua pekerjaan sih. Jadi mereka mulai bekerja part time atau jadi volunteer di organisasi tertentu dan sebagainya untuk tahu isu-isu sosial dan kemudian memilih pekerjaan. Itu dua konteks yang selama ini mungkin kurang dioptimalkan lah dalam keluarga, tapi sebetulnya banyak sekali tuh tingkatan-tingkatan dan kesempatan belajar dan prakteknya yang juga bisa kita berikan pada anak-anak. Oke. Kalau menjawab pertanyaan tadi Bu Ella belum terjawab gini ya. Yang tadi yang kalau misalnya kita terlalu detail kasih ke anak terus anaknya jadi beban gitu kan. Nah, ini seperti apa nih? Anaknya jadi beban. Anak tuh sebetulnya pada prinsipnya itu dia senang kalau orang tuanya terbuka. Nah, tetapi dia juga hanya akan bisa memproses informasi sesuai dengan tingkat kognitifnya dia. Jadi gini, kita kadang-kadang ya, misalnya ya, anak nanya tentang apa aja sih, ini bukan cuma soal finansial sebenarnya, tapi secara kalau dia bertanya, itu berarti dia harus dapat jawaban. Dan kalau dia bertanya, itu berarti dia sebetulnya sudah punya informasi awal. Jadi nanya tuh nggak tiba-tiba gitu Mbak. Nanya tuh pasti dia kayak udah lihat, mama kok kayaknya gelisah ya, kenapa mah? Kok panik tadi pas bayar di kasir misalnya. Kenapa mah kok pulang dari rumah nenek kok jadi marah-marah. Jadi sebetulnya sudah ada informasi tertentu sebelumnya sampai dia bertanya. Nah di situ kemudian kita bisa memilih tentu menyampaikan bagian mana yang mau kita sampaikan dan bagian mana yang enggak. Dan betul bahwa reaksi anak itu akan sangat mempengaruhi dan sebagainya. Tapi yang paling penting buat anak tuh adalah kalaupun dia reaksinya negatif tadi ya, misalnya jadi wah mamaku susah, aku jadi ikut sedih dan sebagainya, adalah kita yang bisa berempati terhadap apa yang dia rasakan. Jadi iya ya, kamu jadi khawatir ya, kamu jadi kepikiran ya, kamu jadi nggak enak. Itu aja cukup sebetulnya, karena tugas kita tuh bukan untuk membuat anak kita selalu senang, selalu bahagia, selalu baik-baik aja. Enggak, tugas kita adalah mendampingi anak kita melewati semua emosinya dia, baik itu emosi yang positif ataupun emosi yang negatif. Dia berantem sama adiknya, rebutan mainan gitu, itu kan nanti efeknya jangka panjang tuh. Bisa nggak dia menyelesaikan konflik itu? Nanti kalau ada warisan kira-kira dia bisa nggak menyelesaikan konflik itu? Tapi ya berarti kita yang kayak wah anak saya nggak boleh sama sekali berantem rebutan mainan. Loh enggak, justru kita mau dia berantem rebutan mainan karena dia dapat kesempatan untuk melatih itu mah
ini kakakku gini, ini kakakku gini, gimana cara kita berbagi. Itu latihan-latihan seperti itulah, walaupun suasananya nggak enak ya pada saat konflik itu gitu ya, kita nggak aduh gimana nih yang belain siapa, aduh anakku yang satu dikadalin sama kakaknya gitu ya, karena yang satu belum ngerti atau apa. Tapi lagi-lagi itu semua pengalaman yang penting, proses belajar, dan termasuk sih emosi-emosi negatifnya tadi, nggak enaknya, kepikirannya, khawatirnya, itu justru harus dilalui. I see. Dan ini kalau dikaitkan lagi dengan keuangan, ternyata tadi ya menyelesaikan konflik gitu ya antara kakak dan adik ini bisa terjadi pada saat proses pembagian warisan nih. Betul. Oke, jadi ternyata banyak sekali gitu ya pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari yang sebenarnya bisa kita kaitkan dengan masalah keuangan atau pendidikan keuangan baik di sekolah maupun di rumah, dan tidak melulu harus berdasarkan teori bahwa uang itu ABCD terbuat dari ABCD, tapi banyak lagi kehidupan sehari-hari yang sebenarnya value dapat bisa ditumbuhkan ke dalam mindset buat putra-putri kita juga. Begitu ya Bu Ella sama Bu Novi ya. Oke, ternyata Sobat Mes banyak sekali ya yang perlu kita kulik dari ibu-ibu hebat ini gitu ya. Tapi memang waktu juga yang akan menghantarkan kita. Tapi sebelumnya saya pengen ada pesan dulu deh gitu ya. Apa sih yang didapatkan misalnya buat anak-anak kita, buat pesan buat para perempuan-perempuan atau ibu-ibu di luar sana yang saat ini lagi struggling banget untuk mengenalkan uang kepada putra-putrinya. Jangankan kepada putra-putrinya, bahas uang dengan suami juga bikin ribut ya. Pengalaman pasti. Ya, ini bisa rame loh ya gitu. Tapi karena hari ini kita bicara tentang mendidik keluarga cerdas finansial dimulai dari anak gitu ya. Boleh dong ada pesan yang disampaikan dari Bu Ella terlebih dahulu buat ibu-ibu di luar sana yang saat ini lagi struggling mengenalkan dunia pendidikan terutama tentang keuangan kepada putra-putrinya. Silahkan. Iya, mungkin yang paling penting adalah kita sendiri harus jadi orang yang cerdas finansial sih. Saya tuh yakin orang tua cuma bisa mengajarkan anaknya sesuatu yang dia sendiri udah punya gitu. Jadi kalau kita masih menganggap ini topik yang tabu, kalau kita masih malu, masih ragu untuk membahasnya, jangan-jangan kita tuh masih punya PR pribadi juga nih soal ini. Kalau kata dunia sekolah namanya inner beauty ya, inner child. Yang kita juga apa itu, misalnya kita punya pengalaman masa lalu di mana ini sesuatu yang nggak kita bicarakan dengan orang tua kita gitu ya bicarakanlah dengan orang tua masing-masing sekarang sebelum kita mengajarkan ini pada anak kita. Tadi Mbak bilang kan punya PR sama suami, jangan-jangan tujuan kita masih beda nih sama suami, jadi kita nggak punya tujuan finansial keluarga. Nah itu dulu yang harus diselesaikan sebelum kita kemudian bicara sama anak-anak soal ya tujuan finansial keluarga ini atau tujuan finansial kamu apa. Jadi itu dulu PR pertamanya kayaknya. Oke, jadi PR pertamanya adalah Sobat Mes, coba selesaikan dulu, kitanya juga harus cerdas secara finansial karena anak-anak itu mengikuti gitu ya apa yang diberikan, mengikuti kemudian melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi sebagai orang tua, yuk kitanya dulu yang cerdas finansial. Oke, kita lanjut ke Bu Novi, silakan Bu. Oke, sebetulnya sama seperti Bu Ella bahwa orang tua itu role playing anak-anak kan ya akan menjadi panutan gitu. Jadi betul bahwa orang tua ya sebelum meminta sesuatu, anak-anak melakukan sesuatu, ya lakukan sesuatunya itu di diri kita sendiri. Kalau kita bilang bahwa anak-anak hari ini tidak boleh jajan, misalnya ya mama sama papanya ya sama nggak boleh jajan misalnya gitu ya. Karena kalau kita sendiri tidak komit dengan apa yang kita ucapkan, ya anak-anak juga akan mengabaikan perintah atau permintaan orang tuanya. Dan setuju satu lagi, antara suami dan istri juga harus ada keterbukaan terhadap pengeluaran, pemasukan, sehingga anak-anak pun nanti akan melihat dari situ bahwa oh iya ya mama dan papaku juga cukup terbuka dengan keadaan kondisi keuangan. Kalau memang istilahnya lagi positif ya bilang, kalau lagi kurang, lagi negatif ya harus bilang supaya semua satu keluarga itu bahu-membahu gimana caranya bisa selesai keluar dari badai tersebut misalnya. Demikian Mbak. Ini menarik ya, cuman memang kalau membahas tentang keuangan keluarga, apalagi nanti buat anak-anak, kemudian buat suami juga gitu ya, ini bahasnya panjang Bu Ella ya. Oke. Betul ya, 2 hari kayaknya nggak selesai ya, bukan kayak banyak banget yang akan kita ceritakan gitu kan ya. Karena ini adalah keluh kesah hampir semua orang tua gitu ya, tapi apapun itu gitu ya, memang hari ini kita membahas tentang mendidik keluarga cerdas finansial ternyata banyak sekali dan semuanya bukan
bukan hanya harus dimulai dari sekolah, tapi dimulailah dulu dari rumah gitu ya. Dan dengan pembahasan-pembahasan kecil, dengan cerita-cerita yang memang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Saya tadi tertampar sekali kata Bu Ella gitu ya. Sebenarnya jangan-jangan hari ini banyak loh pembelajaran yang bisa kita kaitkan gitu ya dengan keuangan. Tapi lewat begitu aja karena mamanya terlalu sibuk mungkin. Oke, ya kan, ini tuh menyentil sekali gitu kan ya. Oke, semoga tadi apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat Sobat Mes semuanya. Saya atas nama Sobat Mes mengucapkan terima kasih buat Bu Ella, buat Mbak Novi juga gitu ya, buat Bu Novi. Semoga sukses terus dan jangan pernah bosan untuk menginspirasi perempuan-perempuan bahkan ibu-ibu di luar sana untuk terus meningkatkan literasi bukan hanya dunia pendidikan tapi keuangan gitu ya, bahkan mental juga, karena banyak sekarang anak yang uangnya oke, ilmunya oke gitu ya, tapi kadang-kadang attitude-nya masih kurang. Wah, itu banyak sekali yang memang nanti kita bisa bahas gitu ya. Karena attitude dan lain-lain tadi juga akan nyambung dengan literasi keuangan. Sehat selalu Bu Ella, Bu Novi. Terima kasih. Oke, Sobat Mes, nggak kerasa tadi kita membahas tentang mendidik keluarga cerdas finansial bareng Bu Nazila Shihab selaku psikolog dan pendiri Sekolah Cikal. Kemudian ada Ibu Novi Subaryati selaku perwakilan dari Prudential Indonesia. Dan semoga apa yang disampaikan dalam podcast hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Intinya menerapkan literasi keuangan tidak selalu dengan hal yang sulit gitu ya. Bahkan hal sehari-hari yang dilakukan dalam kehidupan rumah tangga dengan anak, suami, bahkan di sekolah bisa menjadi pembelajaran yang bisa kita kaitkan dengan literasi keuangan. Semuanya value-nya tergantung dari apa yang akan diberikan kepada putra-putri kita nanti. Jangan lupa terus saksikan podcast Mes dan jangan lupa juga untuk di-share biar para keluarga di luar sana bisa cerdas secara keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.